Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Nantikan. Maju, bab 6956 sampai bab 6960. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, menundukkan kepala dan menutupi wajahnya, menangis dengan keras. Ketika ia masih kecil, orang tuanya dibunuh. Bertahun-tahun setelah itu, ia sering merasa malu hidup sendiri dan hidup sendiri. Jika bukan karena perhatian dan bimbingan Bibi Li yang terus-menerus selama lebih dari 10 tahun, dia mungkin akan menjadi depresi dan menyimpang, dan bahkan mengakhiri hidupnya pada titik waktu tertentu. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi beberapa detail tersembunyi dari kematian orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa alasan mengapa dia bisa tumbuh dengan aman di panti asuhan semua diatur oleh ayahnya semasa hidupnya, rasa malunya langsung berlipat ganda. Tapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa 9 kitab suci surgawi yang misterius ditinggalkan oleh ayahnya untuknya, bahkan takdir naga naik yang dia buka, 9 kitab suci surgawi yang misterius, adalah ayahnya yang melucuti takdirnya sendiri dan memberkatinya dalam dirinya sendiri. Saat dia memakainya, dia sangat malu hingga merasa malu. Yang membuat Ye Chen semakin tersiksa adalah perkataan Zhou Liangyun barusan. Dia mengatakan bahwa menghilangkan takdir seseorang adalah hal paling kejam yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Melihat Ye Chen pingsan dan menangis dengan sedihnya, Zhou Liangyun meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan nyaman, "Tuan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Ini adalah keputusan ayahmu yang rela. Dia tahu itu jika dia tidak memberikannya. Serahkan takdirnya padamu, dia tidak bisa lepas dari kematian, dan kamu juga tidak bisa lepas dari kematian. Setelah memberimu takdirnya, meskipun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan mengalahkan Wu Feiyan." Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun menambahkan, "Sekarang tampaknya pilihan ayahmu, kamu pasti bisa membunuh Wu Feiyan dan membalaskan dendam orang tuamu." Ye Chen mengangguk berat sambil menangis. Saat ini, ia menyadari bahwa ia telah dipercaya oleh ayahnya sejak lama. Menghancurkan King Hui dan membunuh Wu Feiyan adalah tanda yang telah terukir di tulangnya sejak dia masih kecil. Hanya dengan mencapai 2 tujuan ini kita dapat menghibur roh orang tua kita di surga dan layak menerima takdir naga lain yang diberikan ayah kita kepada kita. Pada saat yang sama, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman Zhou, apakah kamu hadir ketika ayahku memisahkan nasibnya dariku?" "Ya." Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, "Ayahmu memintaku untuk datang dari Amerika pada waktu itu. Pertama, dia takut akan kecelakaan selama proses pengupasan takdir. Kedua, dia ingin memasang Faithful Life pada perangkat setelah pengupasan, Jade Huchun Ping dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam diserahkan kepada saya sehingga saya dapat membawanya kembali ke Amerika Serikat dalam semalam. Kemudian saya menyembunyikan Jade Huchun Ping di tempat yang tidak diketahui sampai Tuan Lai memecahkannya. Hanya setelah nagamu terperangkap di perairan dangkal barulah aku mengeluarkannya dan membawanya kembali ke Tiongkok." Ye Chen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya,
Paman Zhou, bisakah kamu memberitahuku bagaimana takdir dipisahkan, atau pemandangan seperti apa yang kamu lihat? Zhou Liangyun ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, saya tidak tahu bagaimana melepaskan takdir. Bagaimanapun, saya bukan Longge, dan saya belum memahami hal-hal yang tertulis dalam Sutra 9 Misteri Kata Pengantar. Adapun seperti apa pemandangan saat itu, hingga hari ini, Anda tidak perlu mengetahui hal ini lagi, dan saya tidak berniat memberitahu Anda. Hari ini saya akan menceritakan rahasia tersembunyi dan keseluruhan cerita masa lalu. Mulai sekarang, kamu harus melihat ke depan dan bergerak maju, dan jangan melihat ke belakang ke masa lalu." Ye Chen bergumam, "Aku hanya ingin tahu apa yang ayahku alami saat itu." Zhou Liangyun mengangguk dan berkata dengan penuh pengertian, "Saya memahami perasaan Anda, tetapi terlalu banyak ikatan hanya akan menjadi iblis dan mimpi buruk dalam diri Anda. Jika tidak ada yang lain, bahkan jika Anda membiarkan saya mengingat tahun-tahun itu lagi, bagi saya, itu juga merupakan beban yang tak tertahankan. Jadi mohon maafkan saya, Guru." Ye Chen mengerucutkan bibirnya untuk waktu yang lama dan sedikit mengangguk. Melihat dia tidak lagi memaksa, Zhou Liangyun mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda, saya telah menyembunyikan si Fang Bao Zuang di tempat yang sama. Setelah Anda pergi dari sini, Anda harus mengeluarkannya secepat mungkin dan membawanya itu kembali ke Tiongkok sesegera mungkin." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Paman Zhou, di mana kamu menyembunyikan bangunan harta karun persegi itu?" Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Bangunan harta karun berbentuk persegi tersembunyi di luar pintu rumah keluarga Zhou di New Jersey dekat New York." Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun menambahkan, "Di luar gerbang rumah saya, ada sepasang singa batu yang sangat megah. Di dalam pangkal singa jantan, ada kompartemen tersembunyi. Bangunan harta karun 4 sisi tersembunyi di sana. Tidak sulit untuk membuka kompartemen tersembunyi tersebut. Cukup gunakan cerane kecil atau forklift untuk langsung mengangkat tubuh singa jantan. Alasnya akan terbuka, dan kompartemen tersembunyi tersebut akan berada di dalam." Ye Chen bertanya dengan heran, "Hal penting seperti itu selalu ditempatkan di depan pintu Anda?" "Ya." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Keluarga Rothschild telah mencari semua properti, semua toko, dan semua tempat yang berhubungan dengan keluarga Zhou. Kami berkali-kali di rumah keluarga saya. Dinding, langit-langit ditambah ke bawah tanah. Di sana totalnya ada 16 kompartemen rahasia. Mereka telah menggunakan peralatan paling profesional untuk menggalinya. Tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa benda itu sebenarnya ada di dalam singa batu di depan pintu." Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun menambahkan, "Ngomong-ngomong, vas Pegas Pot Giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius, telah disembunyikan di sana selama 20 tahun terakhir tanpa insiden apapun." Amerika Serikat pada awalnya adalah daerah berpenduduk jarang. Bukan di pusat kota, setiap rumah berukuran cukup besar. Sangat umum untuk melihat 2 singa batu di pintu masuk sebuah rumah bangsawan Cina. Hanya dengan bersembunyi di sini saya dapat memastikan keamanan maksimal. Jika tidak, dimanapun saya bersembunyi, saya akan meninggalkan jejak selama tindakanku. Selama mereka mengikuti sedikit, cepat atau lambat mereka akan menemukannya. Tetapi jika benda ini tidak pernah meninggalkan rumahku,
maka mereka tidak akan dapat menangkap petunjuk apapun. Selain itu, rumah saya terletak di tempat terpencil, dan istana berada di ujung jalan kecil. Tidak ada pengawasan di pintu, dan tidak ada orang luar. Seluruh proses dapat dijaga kerahasiaannya. Bagi mereka, benda ini seperti menguap dari bumi, dan batu itu bertahan lama, sekalipun baru, apalagi 20 tahun, bahkan 200 tahun tidak akan berdampak apapun padanya. Ia selalu dapat berdiri di sana dan melindungi rahasia di dalamnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak kagum. Mampu meletakkan hal penting seperti itu di pintu yang tidak dijaga memang membutuhkan mentalitas yang sangat kuat. Terlihat bahwa Zhou Liangyun sendiri juga merupakan orang yang sangat pemberani yang berani berpikir dan melakukan sesuatu. Kali ini, Zhou Liangyun mengingatkan Ye Chen lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, meskipun sudah beberapa bulan sejak kejadian itu terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Rothschild masih diam-diam mengawasi keluarga saya. Tapi saya yakin bahwa dengan kekuatanmu, kamu tidak akan ketahuan. Ye Chen mengangguk, jangan khawatir, Paman Zhou, masalah ini tidak ada artinya bagiku. Setelah aku keluar, aku akan membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Setelah aku mengembalikannya ke Zhao secara utuh, aku akan membiarkannya orang-orang sebarkan berita itu dan buat keluarga Rothschild menyerah sepenuhnya. Saat dia berbicara, Ye Chen memikirkan sesuatu lagi dan berkata, membiarkan mereka menyerah saja akan terlalu mudah bagi mereka. Masalah ini pasti merusak reputasi mereka. Saya akan menemukan cara untuk membiarkan mereka mengirim Anda secara pribadi dan memberi Anda kebebasan. Bersambung.